Tuhan, kami bersyukur hari ini bisa berkumpul bersama keluargamu Tuhan. Dan sebentar kami ingin belajar Tuhan, pakai anakmu Tuhan yang sampaikan kebenaran firman-Mu, biar firman yang dibagikan menjadi kehidupan Tuhan. Karena firman-Mu bukan dongeng belaka, tapi firman-Mu adalah kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, salam semuanya. Tepok kiri kanannya. Wih, kangen banget gue ketemu lo. Kangen banget gue ketemu lo. Oke. Jangan dipukul ya guys. Ditepok aja, jangan dipukul ya. Oke, tapi sebelumnya ngomong-ngomong, saya makin banyak lihat orang yang pakai Jordan ya. Ya. Sion pakai Jordan. Jordan Low Bordeaux, ini ada Lost and Found. Banyak ya. Terus ada yang Dark Mocha, waduh. Nggak salah, nama gereja kita JKI. Jordan Kristen Indonesia. Jordan. Oke. Nah, oke mungkin bisa dibantu slide-nya. Kangen banget ya, nggak udah 2 minggu nggak ketemu. Kayaknya udah lama. Nah, oke. Nah jadi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya kalau pelayanan tersulit itu kadang kita mikir ya, kadang nginjilin orang itu pelayanan tersulit kali ya. Terus pelayanan tersulit itu nyembuhin orang, pelayanan tersulit itu khotbah, tetapi ternyata pelayanan tersulit itu khotbahin apa yang kita hidupin, lalu hidupin apa yang kita khotbahin. Ternyata itu pelayanan tersulit. Nah di sini saya mau bagi hidup aja apa yang aku udah hidupin. Nah di sini kita mau ngomongin tentang church authority, oke? Nah ini lebih ke leadership. Nah jadi gini, teman-teman, saya mau jelasin pelan-pelan tentang kepemimpinan gereja, oke? Jadi saya mau kasih tahu sekarang juga, buang pemikiran kamu tentang Bapak Gembala, pemimpin, wakil gembala, semua koordinator ini itu, semua dihilangkan. Oke? Karena pada dasarnya pemimpin gereja adalah pemimpin yang melayani. Ya, amin? Nah, jadi gini, kalau coba kalau kita ikut seminar, ya kan? Jadi pemimpin yang baik ada 5 langkah, gitu kan? Caranya percaya diri sendiri, ya kan? Pasti yang ditonjolin diri kita sendiri, benar? Ayo kita harus belajar, punya skill ini itu, ya kan? Tapi cara Yesus beda banget. Nah jadi ini yang perlu, makanya ini saya bilang, semua struktural dalam otak kita singkirin dulu. Oke, karena dasar kepemimpinan itu adalah melayani, gitu. Oke, dunia ajarkan yang beda sama yang Yesus ajarkan. Makanya Yesus ini sangat, wow, kayak beda banget gitu loh. Dunia suruh makin ke atas makin hebat, Yesus bilang makin di bawah kamu makin hebat, gitu. Nah, oke. Dan kembali lagi, satu lagi. Dalam melayani, jangan pernah mengharapkan promosi. Karena kalau melayani, bukan manusia yang promosiin, Tuhan yang promosiin. Amin. Nah, langsung aja kita start. Nah, jadi selama ini aku belajar tentang kepemimpinan, tentang leadership gereja, apa yang aku hidupin. Ini ada beberapa hal yang aku catat dan aku alamin sendiri. Nah, yang pertama, don't take the place. Nah, ngerti maksudnya apa? Kadang orang pengen di tempat yang enak aja. Betul gak? Oke. I have to say this, tapi aku rasa nggak semua orang mau jadi usher di depan mungkin, ya kan? Mungkin yang udah terbiasa WL atau khotbah, mungkin pengen yang terlihat di depan. Tetapi kalau di belakang, aku rasa nggak semua orang mau. Tapi Tuhan ajarin, don't take the best place. Jangan pilih kita mau di mana pelayanan gitu. Oke, nah coba kita buka firman Tuhan dulu, Lukas 22. Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Udah? Bisa bantu ditampilkan? Nah, oke.
Saya mau cerita dulu nih tentang ini ya, kontekstualnya ya. Jadi gini, ceritanya Yesus ini mau disalib, ya. Jadi kita tahu mereka ngadain perjamuan makan, oke? Pas makan itu ada yang aneh, muridnya malah berantem. Barusan tadi kamu bilang kasih firman, kamu jangan berantem ya, harus saling keramah. Tapi ini kontekstualnya, muridnya berantem. Tahu nggak mereka berantem kenapa? Guru, siapa yang paling besar di antara kami? Dia bilang. Murid-muridnya tanya, guru siapa nih yang paling tinggi? Ya kan? Nah, baca nih ya. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid. Malah berantem. Kasihan gak sih kalau gue jadi Yesus, gue mau mati di kayu salib, malah berantem anak buah gue gitu kan. Sedih banget pasti. Jadi ini ya, terjadi pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Nah, Yesus ngomong begini. Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidak demikian. Oke? Yesus ngomong gini tentang raja-raja. Mereka punya otoritas yang hebat. Kembali lagi ya. Kalau dunia ngomong semakin di atas semakin hebat. Oke? Nah, tapi dibilang apa? Tetapi kamu tidaklah demikian. Yuk baca sama-sama. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai siapa yang ngomong? Yesus. Yesus ngomong, aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, ya aku kupas. Bukan distraction ya. Oke, saya mau kupas dikit-dikit ya. Sedikit aja. Jadi ini aku pernah kupas, tapi ya nggak apa-apa, aku kupas lagi aja. Jadi kata pelayan ini ada istilah doulos scam, ya kan? Doulos itu hamba. Jadi ya sempat ikut doulos scam dulu. Itu kita jadi hostnya itu TNI ya. Jadi galak bener. Ketentuan adalah awal dari pemulihan, gitu kan? Jadi sampai hafal saya sampai sekarang motonya. Nah, jadi intinya kita diajarin mesti jadi hamba, ya kan? Disuruh apa aja mau, nurut, gitu kan? Segala macam. Nah, jadi doulos itu hamba yang nggak punya hak, oke? Hamba yang nggak punya hak. Tapi arti kata di sini bukan doulos, tapi diakonos. Diakonos. Diakonos itu tahu nggak artinya apa? Ingat, doulos itu orang yang nggak punya hak, jadi hamba. Diakonos adalah orang yang punya hak, tapi dia rela turun untuk menjadi hamba. Dan itu adalah Yesus. Oke? Adalah orang yang tinggi. Yesus yang paling tinggi, raja di atas segala raja, dia turun menjadi hamba. Gitu, oke? Nah, jadi aku mau tahu, ya udah, jangan cari tempat yang nyaman buat kita. Malahan tempat yang nggak kita suka, itu yang memproses kita gitu loh. Oke? Jadi, don't take the best place. Aku bilang, belajar. Ya? Lanjut. Yang kedua. Oke. Don't lord everyone. Ini nomor 3. Yang kedua. Nomor 2, silakan. Oke. Tapi apa tadi ya? Gak apa-apa, ini kayaknya tadi ini laptop kebakaran. Oke. Lanjut. Oke, don't lord everyone. Nah, don't lord everyone. Nah jadi gini. Di dalam gereja, kita bukanlah bos yang menyuruh. Oke? Jadi, kadang kalau di luar tempat kalian kerja, ya kalian wajar, kalian ada kontrak apapun itu, ya kan? Ya kalian kalian harus melakukan pekerjaan kalian dengan baik, dan ya itu begitulah dunia profesional gitu. Oke? Nah, tapi Tuhan ajarin. Coba kita buka dulu ayatnya ya. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3.
Oke? Nah ini dia. Kita baca barengan ya. Oke, 1, 2, 3. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan padamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Oke. Seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Guys, jadi gini, leadership di gereja, di bawah kita, itu adalah domba. Domba itu adalah sesuatu yang harus kita rawat ya. Waktu itu kan kita sempat belajar ya tentang domba. Jadi domba itu adalah binatang yang harus dituntun. Nah, jadi aku sedikit baca buku dari John C. Maxwell. Dia ngajar leadership tuh bagus banget, simple banget. Dan suatu kali dia berdebat sama temennya. Temennya itu seorang hamba Tuhan. Jadi temennya ngomong begini, kalau kamu mau belajar memimpin yang benar, belajarlah memimpin di gereja, kata dia. Lah, kenapa? Kenapa seperti itu? Gitu. Nah, lalu temennya bilang gini, karena di gereja semua orang bergerak bukan karena alasan, tetapi karena kerinduan. Oke? Jadi di gereja, ya sorry aja kalau kamu kaya nggak bisa di sini gitu loh. Apalagi kita nggak ada PK gitu kan. Makanya gini loh, coba dibaca coba, ya kan? Gembalakanlah jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, menurut kehendak Allah, gitu. Nah, jadi gini loh, kalau di gereja ya kita itu belajar memimpin supaya orang yang nggak mau jadi tergerak gitu, ya kan? Ya kalau di kantor ya kamu harus lakukan ini, ya kan? Kalau nggak kamu nggak digaji, ayo. Coba di gereja, ayo kamu melayani sebagai ini ya. Oh nggak mau lah kok. Nah, gimana coba, ya kan? Tapi di situ leadership kita diuji sebenarnya. Kita belajar gimana inspire orang gitu kan, melihat Yesus dalam hidup kita supaya dia bisa melayani gitu loh, ya kan? Makanya kalau ada yang nggak mau, nggak usah dipaksa, nggak apa-apa. Tapi inspire aja, inspire. Terakhir, menjadi apa? Menjadi teladan. Karena gini nih, simpel aja deh. Kadang kalau orang dinasehatin, simpelnya kita belajar studi paling simpel deh. Kalau anak-anak dinasehatin, itu kadang dia bisa lupa. Tetapi kalau melihat suatu teladan, dia bakal tiru itu. Bener nggak? Mungkin kalau udah punya anak, ngerti nih. Ya kan? Misalnya kalau kita berkata kasar, anak pun nanti bisa ikutan. Teladannya ngomongnya kasar, bisa kita ngomong kasar gitu. Tapi kalau teladannya yang baik, anak pun mengikuti seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena dia teladan, gitu. Nah jadi menurut aku di sini kita belajar, kita bukan bos yang memerintah, tetapi kita menjadi teladan buat teman-teman kita. Oke? Nah yang ketiga, itu ini, be a servant. Nah, guys, di sini, di bagian ini, aku mau coba, mau bawa lebih dalam lagi. Oke? Nah, kita buka ayatnya dulu ya, Yohanes 13. Oke. Nah, jadi aku mau cerita dulu ya, kontekstualnya ini gimana. Jadi pas perjamuan makan, Yesus itu membasuh kaki anak muridnya. Oke? Dia membasuh kaki. Jadi itu budaya Yahudi. Jadi membasuh kaki itu supaya bersih ya, nggak kotor gitu kan. Jadi dibasuh dulu gitu. Nah, coba kita baca pelan-pelan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu katamu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke, stop dulu. Nah, jadi kalau kalian ditanya Om Japir, siapa aku Tuhan? Ya, ini ayatnya gitu ya. Oke. Nah, jadi gini, aku mau sedikit mungkin memberikan sedikit pengetahuan ya.
Kenapa Yesus nggak bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku? Why? Karena begini, kalian tahu nggak sih kalau zaman dulu nyebut Tuhan nggak bisa sembarangan, ya kan? Mereka ada 3 kata, YHWH, atau mungkin kita sebut Yahweh. Karena saking sakralnya, dia ngomong, bangsa Yahudi itu ngomong Adonai, oke, Elohim, oke, dan itu nggak bisa ngomongin sembarangan, gitu. Bahkan nggak ada juga kan di Alkitab Yesus bilang, coba kita balik begini, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku, ada nggak? Nggak ada. Bahkan Yesus menerima penyembahan Thomas, ya kan? Betul? Ya kan? Bahkan Yesus nanya ke Petrus, ya kan? Menurut kamu siapa aku? Engkaulah Tuhan, tepat katamu. Tuhan pun menerima itu semua, gitu. Jadi nggak perlu ngomong, karena dia sudah membuktikan dirinya, gitu. Oke? Misalnya kayak aku deh. Kayak aku, misalnya aku suka basket, nggak perlu dong aku ngomongin, wah ya gue jago basket segala macam, nggak usah kan? Ya kita tunjukin aja main yang baik kayak mana, ya kan, di lapangan kayak mana. Nah itu loh. Oke, nah itu sedikit edukasi aja sih. Nah, coba kita baca ini. Lanjut ya. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Nah, jadi intinya gini, ini Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tapi kalau kalian baca judul selanjutnya, Yesus ngomong begini, di antara kalian akan ada yang mengkhianati aku. Gila. Jadi gini, coba nih, perhatiin ya. Semua muridnya Yesus basuh kakinya. Tapi dia tahu akan ada yang mengkhianati dia. Kita tahu itu siapa? Yudas, betul? Aku ngebayangin gini, coba aku tahu orang ini bakal mengkhianati aku gitu. Tapi Yesus tetap basuh kakinya. Aku yakin Tuhan Yesus pun tetap sayang sama Yudas gitu loh. Dan aku ngebayangin itu aku gitu loh. Aku mungkin suatu saat bakal melakukan kesalahan. Oke, kita nggak sempurna, makanya kita butuh Tuhan, ya kan? Aku yakin ke depan mungkin kita bisa aja melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi tetap Tuhan melakukan itu, gitu. Dia tetap membasuh kaki orang yang mengkhianati dia. Yudas, wow. Dan Tuhan nunjukin begini, aku datang sebagai pelayan, gitu. Aku adalah seorang pelayan, gitu. Nah jadi, wow, aku mau bilang, Tuhan Yesus keren banget sih, keren banget. Nah, terus gini, kamu tahu kan arti membasuh kaki? Jadi basuh kaki itu supaya kakinya bersih. Tuhan melayani murid-muridnya supaya kakinya bersih. Tapi sebenarnya di sini ada yang cukup aneh. Yang anehnya itu begini, kok nyuci kakinya habis makan gitu? Aneh nggak? Harusnya nyuci kaki ya sebelum masuk ruangan, gitu. Nah, ternyata kontekstualnya gini, kalau orang membasuh kaki supaya bisa masuk ke rumah, sebenarnya saat itu Yesus mencuci kaki muridnya supaya mereka siap untuk masuk kerajaan Allah. Jadi aku mau kasih kata simpelnya begini, ketika kamu melayani orang, melayani siapapun itu, kamu sedang mempersiapkan dia untuk masuk kerajaan Allah sebenarnya. Jadi melayani itu nggak sembarangan, ada greater purpose yang gede di sini. Dan Yesus lakukan itu, dia mempersiapkan gitu. Jadi itu dia, be a servant gitu. Oke, yang keempat, humility. Humility artinya kerendahan hati. Nah, aku secara singkat aja di sini. Biasanya orang yang punya skill itu ngerasa di atas. Oke, simpelnya gini. Banyak udah pada nonton Jesus Revolution ya? Oke, belum? Oke, sorry aja lah, aku agak spoiler sedikit. Tapi intinya ada orang yang udah ngerasa hebat dipakai Tuhan, lalu dia sombong intinya. Be careful guys, gitu loh.
Be careful, karena aku jujur pernah di posisi ini. Oke, eh, nggak apa-apa. Mungkin kalau orang suka cerita kesaksian, aku cerita tentang kegagalan. Tentang kegagalan aku pernah di punya suatu organisasi, dan aku ngerasa di situ aku paling berskill, paling bisa, gitu. Segala macam. Ini udah cukup, mungkin 2 tahun yang lalu ya. Nah, di situ akhirnya saya meremehkan orang-orang di bawah saya, bahkan saya meremehkan pemimpin saya waktu itu. Dan singkat cerita, organisasi itu bubar. Kenapa? Dibangun di atas kesombongan. Situ saya bertobat setelah itu. Kembali lagi, manusia nggak angkat kamu, Tuhan yang angkat kamu. Makanya menurut aku gini, penting buat kita punya kerendahan hati. Ya, jujur, kalau saya bisa di titik ini yang paling saya pelajari sih di hidup saya gitu. Rendah hati gitu. Karena banyak orang yang udah di atas, leader, ditegur, itu susah, nggak mau. Padahal tujuannya itu baik. Padahal kalau kita mau maju kan kita terima kritikan, benar. Ya kan? Makanya penting buat kita itu punya yang namanya kerendahan hati. Oke? Jadi aku harap kita sama-sama belajar untuk punya kerendahan hati. Dan terakhir, yang kelima. Oke. Yang terakhir, care to other people than yourself. Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Udah? Filipi. Oke, coba kita baca ini dulu ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah yang rendah hati, yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, banyak orang yang sebenarnya bisa, tapi nggak mau. Benar nggak? Banyak yang bisa, tapi nggak mau. Nah, sorry aja, aku harus ngomong ini, tapi itu kita masih egois. Gitu. Kamu bisa, tapi kamu nggak mau. Sorry, kita egois di situ. Nah, karena apa? Firman Tuhan bilang, ya pentingin orang lain dulu gitu loh. Gitu. Nah, mungkin gini nih. Tadi Kosanto sempat singgung ya. Oh, kita jangan nyaman beribadah. Oke? Ibadah itu nyaman, bener nggak? Ketemu teman-teman nyaman nggak? Senang ya, ketawa, happy, fellowship gitu. Itu nyaman. Tetapi itu nggak cukup gitu loh. Oke? Nah, mungkin ada orang ngomong gini, kok nggak apa-apa lah, saya mah ibadah aja. Guys, mau ada kamu, nggak ada kamu, kerajaan Allah tetap bergerak. Pertanyaannya gini, kamu mau jadi bagian nggak dalam kegerakan itu? Come on guys, maksud saya, kamu tahu nggak visi kita, mandat 7 gunung, nggak main-main itu. Gitu. Nah, jadi gini loh, pemimpin itu membawa visi. Oke? Pemimpin membawa visi. Dan nggak bisa dia gerak sendirian gitu loh. Bener? Kosanto punya visi, nggak bisa dia bergerak sendirian. LR dia. Pasti kurus turun 10 kilo aja jam. Merit loh. Oke. Tapi intinya gini, guys, come on. Firman Tuhan bilang, ladang udah kuning, pekerjaannya sedikit. Wake up, come on. Maksud aku agak gregetan sebenarnya. Kamu bisa, tapi kamu nggak mau aja gitu loh. Ya, Tuhan mau pakai. Jadi gini, Tuhan mau pakai, tetapi kita nggak mau, sama aja, gitu, sia-sia semua. Pertanyaannya, kamu mau nggak jadi bagian kegerakan? Ingat, mau ada kamu, nggak ada kamu, Tuhan tetap bergerak. Tapi mau nggak jadi bagian kegerakannya itu loh. Makanya jadi menurut aku
Apa yang kamu bisa? Let's do it, let's serve each other gitu, ya kan? Nah, makanya gini loh. Aku mau bilang gini, nah seperti Yesus ya. Yesus ingetin. Jadi gini kan murid-muridnya ribut ya tadi ya. Tapi Yesus nggak marah balik kan. Kalian ini kan, kan nggak tahu, apa kan nggak ngerti selama ikut saya ngapain aja. Tapi Tuhan dengan lembut Tuhan Yesus ngarahin lagi pelan-pelan. Benar, kadang kita suka lupa, benar nggak? Tapi Yesus arahin lagi, ini loh, seperti ini loh, gitu loh. Nah, makanya jadi di sini aku belajar banyak ya tentang leadership gereja seperti itu. Nah, terus gini, Tuhan bisa nggak pakai orang-orang yang hancur? Nah, sorry agak spoiler sedikit. Jadi kemarin kan nonton Jesus Revolution itu ya, ada orang yang sangat menarik mirip Yesus. Saya kira apa zaman ini Yesus turun ya? Ya namanya Lonnie Frisbee itu, oke? Nah, jadi Lonnie Frisbee kita tahu dicerita, oke lah dipakai Tuhan luar biasa banget. Tapi sebenarnya saya ternyata mendengar podcast ya, dikasih tahu sama calon istri saya juga, ya kan? Nah, jadi ada podcast. Jadi gini, ternyata, masa nggak tahu sedih bener kayak. Nah, jadi gini. Nah, saya mau cerita sedikit ya tentang Lonnie Frisbee ini ya. Lonnie Frisbee ini ternyata dia itu dari seorang narkoba dan homoseksual, gitu. Jadi pertanyaannya apakah Tuhan bisa pakai orang yang hancur? Ya welcome to the kingdom gitu loh. Ya Tuhan bisa pakai gitu, ya kan? Nah tapi gini, tapi ternyata sebenarnya jalan ceritanya itu agak dark sebenarnya. Jadi ketika dia tadinya kan dia nggak di situ lagi ya, Chapel Calvary, dia ke Florida dan ternyata dia kembali lagi gitu. Hidupnya agak dark. Nah, dia kembali lagi melakukan narkoba dan dia bercerai dengan istrinya. Gitu loh. Sedih banget kalau baca dokumenternya dan tapi di akhir hidupnya dia kayak nyeselin itu semua gitu. Dia nyeselin semua itu. Dia sudah melakukan hal yang besar dan dia nyeselin itu. Kenapa ya? Dia ingin bertobat saat dia hampir mau mati. Saat dia mau mati kan ada Greg gitu kan. Ingat ya ada Greg. Greg itu kan anak muda itu. Dan dia cerita, ternyata dia dapat seorang Lonnie Frisbee ini seperti Simpson. Oke? Simpson orang yang dipakai luar biasa ya. Hakim. Kamu tahu nggak hakim itu? Hakim itu adalah orang yang Tuhan tunjuk untuk membela Israel. Gitu. Jadi yang perang hakim-hakim ini, meskipun cara-caranya unik. Ya kan? Nah, Simpson, otot kawat tulang besi, ya kan? Dia ini hebat. Jadi dia pernah ngebunuh bangsa Israel tuh ya, pakai lembu apa ya? Rahang lembu apa ya? Apalah rahang singa gitu, aku lupa. Jadi bangsa Palestina tuh wah gitu semua kan, saking hebatnya gitu. Tapi satu kelemahan dia lemahkan wanita, betul? Ya kan? Dia lemahkan wanita. Nah, oke. Singkat cerita. Akhirnya rambutnya dipotong kan. Akhirnya dia kehilangan semuanya itu. Dan kita tahu kisah Simpson, dia dipermalukan, ditelanjangi, ditertawai, dan bahkan matanya dicungkil kan. Dua-dua itu mata dicungkil. Tapi sebelum dia mati, Tuhan, ya kan, ya dia minta kesempatan, biarkanlah namamu dipergunakannya kan untuk menghancurkan bangsa-bangsa ini kan, bangsa Filistin. In the end Tuhan berkenan, akhirnya dia kasih kekuatan ke Simpson dan akhirnya dihancurin satu hall itu dan banyak yang mati. Nah, jadi kembali lagi ke Lonnie Frisbee itu. Apakah Tuhan tetap sayang seperti Yudas juga yang udah hianatin? Saya percaya Tuhan tetap sayang gitu. Dan tanpa disadarin mungkin itu gambaran kita juga. Gitu. Itu mungkin gambaran kita juga. Nah, sedikit kesaksian, cukup seperti 5 menit. Nah, jadi 10 tahun yang lalu, saya mau cerita sedikit tentang masa youth saya ya. Jadi 10 tahun yang lalu, saya itu beda banget lah sama sekarang. Nah, jadi saya mengalami banyak, sampai titik ini ya, saya mau cerita dulu banyak hal yang membuat saya itu sedih gitu. Ya,
Salah satunya saya pernah punya anak rohani juga, tapi anak rohani saya malah pindah universe, alias pindah agama ya, gitu ya. Nah, jadi sedih ya, sedih. Terus saya juga pernah ditinggal kalau misalnya waktu itu, ya kan, oleh pemimpin saya. Lalu saya juga pernah ditinggal juga oleh, bukan ditinggal sih, sempat bergumul ya tentang bapak rohani saya. Jadi intinya saya mengalami banyak kesulitan lah gitu. Nah, tapi di balik itu semua tetap ada orang yang melayani saya dengan tulus gitu. Nah, jadi kalau nggak ada pemimpin-pemimpin ini yang melayani saya nggak tahu saya sekarang jadi apa. Saya sempat di satu titik kayaknya mau meninggalkan Tuhan aja sih. Itu udah lama, mungkin 5 tahun yang lalu ya. Tapi ada orang yang dengan tulus hati tetap cover saya, tetap tanya kabar saya gitu kan. Dan saya sadar kepemimpinan itu bukan soal jabatan tapi influence-nya gitu. Jadi aku mau asal kamu bisa punya influence yang besar, itu luar biasa banget. Dan puji Tuhan sampai sekarang, akhirnya saya sadar begini. Ternyata fokusnya itu bukan mengubahkan orang. Fokusnya itu mengasihi orang. Kalau fokus kita ngubahin orang, mungkin Yesus jadi orang yang paling stres karena semua orang di dunia susah diubah ya. Tapi Yesus tetap mengasihi gitu. Dan aku belajar banget sih sampai sekarang. Dan kalau ditanya, aku kan main basket ya. Tujuan kamu ngapain sih? Pengen melayani aja sih, gitu aja sih. Saya mau bilang pengen melayani aja, gitu. Terus baru kemarin saya ketemu anak rohani saya di Serpong, ngobrol-ngobrol. Luar biasa banget ini anak dipakai Tuhan. Dia lagi ambil tesis S2 teologi ya, luar biasa banget. Saya jadi malu karena saya ngambil mandek ya, gitu. Dan dia kerja di Indomaret, gitu. Dia kerja di Indomaret. Nah ceritanya gini, teman saya ini kan udah, jadi saya punya sahabat saya ini udah cukup sultan menurut saya sih. Dan dia tuh pengen cari orang yang bisa handle ya manajemen semua lah. Dan dia maunya anak rohani saya. Nah ya kan, pas ditanya-tanya, Pandu kenapa kamu masuk Indomaret ya? Pandu anak rohani saya. Kenapa kamu kok mau masuk Indomaret gitu kan? Iya di sana banyak banget keluarga-keluarga yang perlu dibantu gitu. Jadi tujuan kamu apa? Saya pengen melayani aja sih kata dia. Pas saya dengar itu dalam hati saya itu nangis banget sih. Seorang leader gereja, otoritas gereja itu bukan soal jabatan, tetapi bagaimana influence, bagaimana dia mau melayani orang-orang. So guys, aku mau ngasih tahu, ketika kamu melayani orang, kamu tuh jadi berkat banget kok gitu loh. Kamu bahkan jadi pemimpin yang, jadi dia ini selalu ingat, aku pernah dibantu dia, gitu loh. Makanya aku mau bilang secara singkat, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus melayani murid-muridnya. Ketika kamu melayani orang, kamu tuh lagi siapin dia untuk masuk kerajaan Tuhan, bahkan lebih besar lagi gitu. Oke? Kita doa dulu. Oke. Udah pas ya on time ya? Mari kita berdoa.